Semangat pagi di hari Kamis, 29 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa memasuh malaning bumi. Secara harfiah berarti membasuh luka dan penyakit bumi. Yang dimaksud di sini bukan penyakit secara medis, melainkan seluruh tindakan angkara murka yang ada di bumi. Ada saja angkara murka di bumi ini. Namun demikian, setiap orang sebenarnya mempunyai panggilan diri untuk mengurangi angkara murka tersebut. Setidaknya dengan tidak turut serta ambil bagian atau tidak turut serta melakukan yang tidak baik. Anggota keluarga Allah biasanya memasuh malaning bumi dilakukan dan diajarkan oleh para kesatria yang selalu membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Namun walaupun dilakukan dan diajarkan oleh para kesatria, setiap orang di muka bumi ini sejatinya juga harus membela kebenaran dan membasmi angkara murka. Kejahatan di muka bumi ini yang sering disebut dengan malaning bumi karena akan menimbulkan banyak kerusuhan dan kerusakan, itu yang harus dibasmi. Anggota keluarga Allah sekalipun bukan termasuk kalangan kesatria dan juga tidak pernah diajarkan tentang memasuh malaning bumi berdasarkan keyakinan akan kuasa kebangkitan Kristus. Jemaat mula-mula mewujudkan watak memasuh malaning bumi. Lewat leksionari bacaan 2 hari ini kita akan belajar tentang apa yang dilakukan jemaat mula-mula ketika merasakan ada malaning bumi. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 8 memberikan kesaksian demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar
dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 8. Anggota keluarga Allah, memang jemaat mula-mula mulai mengalami penganiayaan yang hebat. Bahkan penganiayaan tersebut menjadikan mereka tersebar karena melarikan diri ke seluruh Yudea dan Samaria. Beberapa wujud penganiayaan tersebut adalah dibunuhnya Stefanus yang disetujui oleh Saulus, dan adanya usaha Saulus untuk membinasakan jemaat dengan cara menyeret mereka ke dalam penjara. Bentuk-bentuk penganiayaan yang jemaat mula-mula alami inilah yang menjadi malaning bumi, menjadi angkara murka dan kejahatan yang begitu hebat. Penganiayaan tersebut terjadi karena iman mereka, iman jemaat mula-mula akan kuasa kebangkitan Yesus Sang Mesias dari antara orang mati. Mereka, jemaat mula-mula, lebih percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari antara orang mati daripada berita hoaks yang disebarkan oleh para pemimpin agama Yahudi bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh para murid. Keyakinan jemaat mula-mula tersebut mungkin juga terwujud berdasarkan logika bahwa tidak mungkin jika para murid yang mencuri mayat Yesus berani memberikan kesaksian tentang Mesias yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bukankah selama ini mereka sangat ketakutan dan selalu bersembunyi? Berawal dari keyakinan yang demikian, keyakinan jemaat mula-mula, maka Allah menambahkan iman bagi jemaat mula-mula. Iman yang diberikan Allah itulah yang kemudian membuat jemaat mula-mula sekalipun dalam pelarian tetap mewujudkan watak memasuh malaning bumi. Dalam pelarian mereka tetap memberitakan tentang Mesias yang dibangkitkan dari antara orang mati. Mesias adalah yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka karena terbukti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka dialah Mesias yang telah lama mereka
nantikan itu. Filipus salah satu nama yang disebut sebagai yang memberitakan tentang Mesias di Samaria. Filipus yang dimaksud di sini bukanlah Filipus yang termasuk bilangan dari 12 murid Yesus. Hanya nama yang sama namun beda orang. Anggota keluarga Allah dalam usaha manusia memasuh malaning bumi, Allah tidak tinggal diam. Allah menyertakan tanda-tanda ajaib hingga semua orang yang menerima berita kesaksian tentang Mesias bersedia menerima kesaksian tersebut dengan bulat hati. Tanda-tanda ajaib yang Allah sertakan bagi orang-orang yang memasuh malaning bumi pada saat itu berupa keluarnya roh-roh jahat dan berjalannya orang lumpuh dan orang timpang. Roh jahat yang keluar adalah tanda bahwa akar kejahatan, akar penyakit dan semua akar malaning bumi telah dikalahkan. Akar adalah sesuatu yang tidak nampak di permukaan, tetapi mempunyai kekuatan. Semua yang tak tampak dan berkekuatan menjadi malaning bumi, menjadi angkara murka, menjadi kejahatan, bisa dikalahkan. Orang lumpuh dan orang timpang yang berjalan adalah tanda bahwa hal-hal yang nampak sebagai wujud malaning bumi pun dikalahkan. Siapa yang mengalahkan malaning bumi atau angkara murka kejahatan di dunia itu? Yang mengalahkan adalah mereka yang bersedia meyakini Mesias dan menggunakan iman pemberian Allah untuk tetap berkarya memberitakan tentang Mesias yang hidup, juru selamat yang selalu menolong. Maka hasil akhir ketika malaning bumi, angkara murka dikalahkan adalah sukacita. Ayat ke-8 memberikan kesaksian, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sebagai anggota keluarga Allah, kita patut meneladan jemaat mula-mula yang bersedia memasuh malaning bumi, membasmi angkara murka, membasmi kejahatan. Karena kita juga memiliki iman yang sama yang telah Allah berikan bagi hidup kita. Sehingga semestinya dalam kesulitan apapun, dalam penderitaan apapun, dalam ketidaknyamanan apapun, kita anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara semua tetap berusaha mewujudkan memasuh malaning bumi. Kita pun yakin dalam upaya yang kita lakukan memasuh malaning bumi, membasmi angkara murka dan kejahatan, Allah pasti tidak membiarkan kita bekerja sendirian. Allah akan campur tangan di dalam karya kita memasuh malaning bumi. Pasti akan ada saja tanda ajaib dan kemampuan yang selalu Allah tambahkan bagi setiap kita, anggota keluarga Allah. Hanya yang perlu kita lakukan selalu bersedia memasuh malaning bumi. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah menyediakan diri untuk dipakai Allah berkarya memasuh malaning bumi,
membasmi angkara murka dan kejahatan yang ada di muka bumi ini, karena kita mempunyai iman yang diberikan Allah, sama seperti iman yang diberikan kepada jemaat mula-mula. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda melalui kisah jemaat mula-mula yang tetap bersedia memasuh malaning bumi sekalipun di dalam penganiayaan, sekalipun dalam kesulitan bahkan pelarian, tetap memberitakan Mesias, Juru Selamat yang diurapi Allah, yang telah berkarya memberikan iman keyakinan kepada jemaat mula-mula itu juga yang menjadi keyakinan iman yang ditambahkan kepada setiap kami, anggota keluarga Allah. Dengan keyakinan bahwa Mesias adalah Juru Selamat yang sejati, kami juga akan mewujudkan kehidupan memasuk malaning bumi, membasmi angkara murka dan kejahatan, bukan dengan kekerasan, tetapi memberikan kesaksian tentang Mesias yang diurapi Allah menjadi daya kekuatan kami. Kami yakin Engkau pun menambahkan tanda-tanda ajaib, menambahkan kemampuan dan kekuatan kepada setiap kami seperti yang Engkau tambahkan kepada jemaat mula-mula. Ya Allah, melalui aktivitas kami apapun hari ini, Engkau melayakkan kami mewujudkan kesaksian Engkaulah Mesias, Allah yang berkuasa atas kehidupan dan Allah yang telah menjadi juru selamat bagi hidup kami melalui karya-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan bidang apapun kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga anak-anak kami yang belajar di masa pandemi dengan segala macam kesulitan tersendiri. Tuhan pun memampukan melayakkan setiap anak kami merasakan kuasa Mesias yang ada di dalam hidup ini, sehingga mereka pun juga tetap menjadi saksi bahwa Engkaulah yang diurapi Allah yang menjadi penyelamat bumi ini. Bahkan kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik dampak paparan COVID, sakit penyakit usia lanjut, sakit penyakit apapun yang sedang kami alami, kami tetap mewujudkan kesaksian memiliki Mesias di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit karena Allah mengurapi dan Allah menambahkan keyakinan iman kepada kami. Di dalam pemberitaan kami akan Mesias yang hidup, yang menjadi juru selamat, kami tak berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID saat ini. Upaya untuk mengajak masyarakat hidup damai sejahtera dengan
larangan bermobilisasi, larangan berkerumun, larangan untuk mudik sementara waktu. Biarlah kasih kuasa-Mu yang ada dan Engkau menjadi Allah kekuatan. Demikian juga program vaksinasi yang dilakukan, biarlah menjadi sarana kebaikan bagi semua, karena kami tidak mengandalkan vaksin, tapi mengandalkan Allah sebagai penyelamat kehidupan kami. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai menjadi pionir, mewujudkan kesaksian akan Mesias di dalam Yesus Kristus yang Allah bangkitkan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Bangunan saling menghargai, toleransi yang ada di bumi pertiwi ini, sekalipun ada komponen-komponen bangsa dan negara yang berusaha untuk merusak dengan tindakan terorisme, biarlah kasih setia-Mu yang mewujudkan kebaikan bagi semuanya. Kami tetap meyakini Mesias menjadi penolong dan penyelamat kami yang sejati. Kami tak berdoa untuk keluarga korban ABK KRI Nanggala 402 dengan segala kepedihan dan kesedihan yang mereka alami. Engkau menambahkan kebijaksanaan dan kekuatan. Engkau memakai pemerintah dan siapapun di dalam mendukung untuk kebaikan bersama keluarga korban yang ditinggalkan dan masih menjalani kehidupan di tengah bumi ini. Meyakini kuasa-Mu atas proses pemulihan saudara-saudara kami yang terdampak bencana, biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata bagi semuanya. Itu doa-doa kami hari ini. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini, sehingga kami boleh bahu-membahu menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan dasar keyakinan yang Tuhan berikan, kita memberitakan tentang Mesias sebagai upaya memasuh malaning bumi dengan tetap membawa berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan watak memasuh malaning bumi. Amin.